padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Kamis 28 Maret 2024, Hari Raya Kamis Putih. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Renungan dipersiapkan oleh saya, Suster Maria Alfonsin, PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Oliva, PRR. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita pada hari ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putra-Mu mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan korban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya.
Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu, ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuberbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hendaknya kamu saling melayani. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Hari Raya Kamis Putih dalam tradisi Katolik selalu ditandai dengan peringatan pentabisan imam oleh Yesus Kristus sendiri dan peristiwa perjamuan malam terakhir sebelum penyaliban Yesus tiba. Dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, kita melihat bagaimana Yesus mengambil peran seorang hamba dengan membasuh kaki para muridnya. Tindakan penuh kasih ini bukan hanya menjadi simbol pelayanan rendah hati, tetapi juga menjadi panggilan bagi umat beriman atau kita semua untuk mengikuti teladannya dalam melayani sesama. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, ketika Yesus mengambil air dan mulai membasuh kaki para muridnya, dia menunjukkan pentingnya pelayanan tanpa pamrih dalam kehidupan Kristiani. Peristiwa iman ini mengingatkan kepada kita bahwa menjadi seorang Kristen tidak hanya tentang peristiwa bagaimana kita menerima kasih Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita memberikan kasih kepada orang lain dengan tulus dan rendah hati. Hal ini juga sekaligus menantang kita semua sebagai umat beriman untuk menumbuhkan sikap pelayanan dalam segala hal yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita, meniru teladan Yesus yang mengasihi dan melayani tanpa memandang status ataupun kedudukannya. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari raya Kamis Putih ini kita diberi kesempatan untuk boleh merenungkan arti sejati dari pengorbanan Yesus sendiri. Ketika Yesus berkata kepada para muridnya
bahwa mereka juga harus melakukan apa yang dilakukan kepada mereka, terutama dalam peristiwa pembasuhan. Dia mengajarkan akan pentingnya pelayanan, saling melayani dalam hidup bersama atau dalam hidup berkomunitas. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita merenungkan panggilan kita untuk menjadi hamba yang melayani, menjalin persekutuan dalam kasih dan kesetiaan, serta berusaha mengikuti teladan Kristus dalam memberikan diri kita demi kepentingan bersama. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Ya Bapa, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, ya Bapa, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Marilah kita tunduk sejenak untuk memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.
Kala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.